gue Yunus ya. Gue masih di rumah nih, masih di rumah gue yang indah ini yang berantakan. Terus gue mau ngapain? Gue mau ngapain ya? Gue sih mau ngasih tahu aja. Judul video kali ini adalah kegagalan. Kegagalan bukanlah bencana, tetapi kegagalan adalah sesuatu mahakarya yang indah. Karena dengan kegagalan kita dapat belajar, oke? Positifnya begitu. Dan sekarang gue masih tetap di rumah. Kenapa gue di rumah? Gue stay at home. Ikutin anjuran pemerintah untuk berdiam diri di rumah. Tapi bukan nggak ngelakuin apa-apa. Kalau gue sendiri ya kadang-kadang gue nyanyi-nyanyi. Ya, jelek suara gue. Kadang-kadang gue mandi mah pastilah, nggak perlu kadang-kadang. Jadi gue kalau keluar aja, pulang ke rumah langsung mandi. Terus gue ikutin anjuran pemerintah, stay at home, diam di rumah. Kenapa? Karena wabah corona ini kayaknya semakin menjadi. Yang kita ketahui ya, makin banyak korban, makin banyak yang terjangkit. Jadi kita bantu pemerintahan, bantu keluarga kita segala macam dengan cara ya buat gue pribadi ya gue diam diri di rumah. Walaupun gue nggak punya event, gue bukan seorang influencer yang punya apa sih ibaratnya dampak di media sosial nih, cuman gue mengingatkan buat kalian semua perbanyak di rumah, oke? Dan gue juga tahu banyak orang pun yang nggak bisa diam di rumah karena kenapa? Karena tanggung jawab dia sebagai kepala keluarga, betul? Ya, gitulah. Jadi buat yang keluar pun kita kan ada PSBB di Jakarta ini. Jadi ikutin anjuran pemerintah, kita harus menggunakan masker, gunakan sarung tangan. Yang masih keluar mencari nafkah, gue berdoa buat kalian semua tetap dijaga kesehatannya sama Yang Maha Kuasa, tetap dilindungi dan tetap diberkati biar rezeki pun mengalir entah dari manapun ya. Namanya Tuhan kalau dia memberi berkat nggak tahu dari manapun dia akan hadir misalnya. Oke? Nggak salah ngomong kan? Ya wes, kita kembali ke poin, oke? Kegagalan. Gue nggak ngasih contoh BD hari ini betelur. Kadang-kadang orang kan ngomongin beternak, wah enak bang, untung, wah bang duitnya banyak. Tapi kita nggak pernah tahu kan kalau beternak itu banyak kendala, betul? Nah betul lah. Kendalanya tuh banyak kita beternak. Dulu gue mulai dari 5 ekor. Pertama 5 ekor gue beli baby lu. Terus beli lagi 7 ekor, beli 5 ekor, total gue 20 ekor gue beli. Dan itu mati 8 ekor. Gak mudah. Tapi sekarang gue bersyukur gue udah punya beberapa ya. Udah punya beberapa bed dragon yang udah besar-besar. Indukan pun udah ada, total populasi di rumah adalah sekitar 20 indukan. Indukan sih 12 lah. Terus yang calon indukan itu sekitar ada 12 ekor lagi. Beberapa ekor tuh gue breed sendiri ya. Gue dapet gue kan mainnya head karena gue gak punya terlalu banyak modal. Jadi ya dengan head ini gue bisa ngasilin ini jenis Translucent, oke? Kita bisa lihat ya kan, ini leatherback Translucent. Wow, ini resesif lah, oke? Jadi dari proses perjalanan itu ya dari yang mati karena pertama sih satu nih, gue banyak belajar ya, baby. Ya, kegagalannya tadi di baby. Jadi butuh lampu UVB dan lampu spot. Lampu spot itu yang di KFC aja murah lah. Cuman ingat, itu KFC tahu kan? Yang spot itu pilih. Itu ayamnya jadi crunchy. Jadi masih panas. Nah, kalau lo kedekatan, ntar bukan jadi fried chicken. Fried BD, kering BD lo. Jadi ya disesuaikan tingginya gitu kan. Dan satu sisi lo kasih gelap kagak. Jadi kegagalan pertama gue dulu adalah gue miara baby, banyak yang mati. Kenapa? Karena itu dia kendalanya tadi, karena kurang kalsium, kurang matahari, sama kurang panas mungkin. Kalau rumah gue udah panas, cuman kebanyakan sih yang gue alami tuh ya banyak kan tuh kurang lampu UVB karena gue nggak bisa jemur pagi-pagi, gue dagang.
Jadi gue siapin lampu UVB 2. Dah, kegagalan gue pertama. Jadi bukannya gue berhasil terus, itu kegagalan gue pertama. Kegagalan gue kedua, itu BD itu penyakitnya bukan itu doang. Jadi gara-gara sakit penyakit, biasanya pencernaan kayak pernafasan kayak yang ngap-ngap gitu. Gitu, bukan corona. Pernapasan emang. Jadi mungkin karena lembab biasanya. Itu gara-gara sakit penyakit. Jadi kita rawat masih bener-bener kalau pengen dapat hasil. Kedua, setelah juvenil, ada beberapa kegagalan gue dulu pernah sekali satu jantan. Itu ya satu. Banyak kan kalau birahi nggak bisa nggak bisa terpuasi. Dia nggak makan puasa, kita ngasih air lama makannya. Itu bisa mati juga jantan. Itu kegagalan lagi. Remaja segala macam. Terus ada orang bang beda gue rakus, mau kasih makan terus blok mantap gede, wow kan tongkol gede begitu kan bulat. Yang satu lagi bang blok nggak berak makannya banyak. Kenapa bang? Bikin status di media sosial, kemarin baru rakus bang makan, kok hari ini lemes, pencernaan, kebanyakan makan, aduh. Ya, jadi pencernaan juga banyak, ada infection, bisa gara-gara benda-benda yang nggak bisa dicerna, masuk ke perut juga bisa, segala macam. Jadi banyak banyak kendala lah, kegagalan itu. Jadi kita mesti belajar tuh dari semua yang gue pernah itu, gue belajar tuh. Jadi dari yang kasih makan cukup, sayur cukup, jemur cukup, itu materi kan gagal kan, bikin gue mati. Tapi gue belajar, ya udah akhirnya gue dapet ilmu itu. Ini pribadi gue ya, nggak tahu breeder lain, karena kan tiap tempat juga merah beda, ya kan. Kalau gue pribadi seperti itu, karena ruangan gue pun cukup panas. Lu kesini pun nggak pakai lampu nih, ini tuh 30-an, 31. Jadi kalau dibilang lembab nggak lembab gitu. Masih banyak kok penyakit tuh, jamur segala macam. Ntar pun ada lagi kegagalannya apa lagi bang? Tadi kan pertama udah kan ya, kegagalan dalam. Jadi kegagalan itu kan tadi kan gue udah bilang bikin kita pintar. Jadi yang pertama gue apa? Dulu gue mati gara-gara kurang kalsium atau D3, bukan kurang lampu. Tapi gue gunain lampu UVB buat penuhi dia, karena gue pagi-pagi nggak bisa jemur. Itu. Yang kedua, kegagalannya dari apa? Bisa juga kan tadi gue bilang, kasih makan banyak, overfeeding. Itu juga bisa bikin pencernaan gak bagus. Itu kedua, kegagalan gue. Tapi gue belajar, jadi gue kasih makan cukup sekarang. Yang ketiga, tadi yang kedua gue terusin lagi deh. Yang kata gue bilang makan apa namanya? Overfeeding. Jadi gue tenangin lagi, jadi ada yang bisa di overfeeding, ada yang nggak bisa. Ada yang, makanya yang beda, ada yang pertumbuhannya beda-beda. Ada yang lebih besar, ini umur 4 bulan. Ada udah kayak 7 bulan, 6 bulan. Ada umur 6 bulan, malah kayak 4 bulan. Ya itu dia karena faktor makan. Mungkin faktor makannya kalah makan banyak. Nah, tapi dia nggak cerna. Ada juga yang bisa makan banyak, dia nyerna mulu. Jadi tergantung ya dari pribadi BD-nya sendiri juga. Jadi mungkin dibawa genetiknya atau gimananya, itu bisa juga. Kedua, yang kedua ya. Yang ketiga nih, itu gue pernah mati juga BD jantan gue tuh gara-gara birahi parah. Akhirnya nggak makan karena nggak terpuaskan oleh para wanita-wanita. Karena gue nggak ada wanitanya, belum siap semuanya jadinya. Ya udahlah, gue mau diapain lagi kan? Nah sekarang gue udah punya triknya ya gitu, gue simpen sendiri, jauhin dari BD yang lain. Ntar beberapa hari gue kasih makan, atau gue pakai produk namanya Calcium Nut Green, itu ngebantu. Gue sih bukan promosi ya, gue beli di Omaria, itu Calcium Nut Green, itu bantu buat nambah mineral. Jadi ngebantu buat nambah nafsu makan kali ya. Itu pokok kalau lo kasih setetes 2 tetes lah, kalau emang yang udah gak makan, jadi dia pengen makan. Promosi Omaria. Jadi intinya itu 3 kegagalan gue. Yang 4, ada lagi kegagalannya. Kok nggak mau kawin? Gue satuin tiba-tiba nggak tahu kawin nggak tahu apa ya, tiba-tiba keluar telurnya gagal. Lo lihat kan telurnya, yah, sluk, nggak jadi. Ya sayang amat, gue bilang.
udah proses pertama kok itu 2 indukan gue tiba-tiba seluk dua-duanya. Ya udah mau diapain? Seluk itu apa? Seluk itu tuh telurnya nggak jadi kayak nggak dibuahi. Jadi di telur mungkin nggak ada anaknya, nggak ada embrionya, cuman telur tok gitu. Ya udah mau diapain lagi kan? Terus kendalanya juga ada lagi, itu kendala yang gue alamin ya, tapi gue usaha lagi. Ini yang seluk ini gue pisahin sama jantannya, gue kasih makannya banyak. Udah agak gemukan langsung gue tenang sama jantan. Pas hari keberapanya itu berhasil berhasil jadi telur. Gue ambilin telurnya, plak. Gue bersyukur telurnya tuh jadi. Gue fotoin, gue videoin, gue center, jadi fertil. Gue senang tuh dapat 20 telur. Cuman nggak di situ lagi, itu fertil. Kegagalan lagi, gue gagal. Bertelur kan orang berhasil. Bikin inkubatornya yang gue pernah bikin video kan tuh, gue bikin, wah bang jadi duit tuh cuan. Cuman kagak juga. Gagal lagi gue. Orang 20 telur tiba-tiba yang atas cuman 10. Yang 10 itu nggak nelor, bukan nggak nelor, nggak bisa keluar. Gue buka itu, nggak bisa keluar, mati di dalam. Ya itu mau diapain lagi kan? Kalau udah begitu kan? Ya udahlah. Kalau emang bukan rezekinya, dapat 10 tuh gue tuh. Itu balik lagi gue miara kan. Gue miara 10 ekor itu gue piara. Anakannya mati. Ya itu dia yang tadi gue bilang, kurang UVB. Terus udahlah. Kan lagi musim hujan itu. Lampu matahari nggak ada. Jadi udahlah. Mau diapain lagi kan? Cuma dapat 7 kan 6. Gue piara tuh, gue pilihan itu merah. Gue seneng deh. Gue piara, udah gede. Mak gue nih, mak gue buka pintu ini nih. Nih buka pintu ini. Gue udah bilang nih sama mak gue, "Ma, pintu jangan dibuka, Ma. Ntar kucing dari sini masuk nih, Ma. Nih loncat dari sini nih, gue sunjuk nih. Nih, Mak. Dari sini, Mak, kucing masuk, lari ke sini, masuk ke dalam sini nih. Masuk ke sini, Mak. Sini, Mak. Bener ke sini. Itu gue taruh di sini nih. Akuariumnya. Gue nggak tutup. Kucing masuk dicakar-cakar sama kucing pada bolong-bolong badannya. Gue sedih lah. Orang menjadi 7, gue liat jual nih, balik modal nih. Enggak. Ya udahlah, mau dapain lagi kan? Belum rezeki, mau diapain? Nah, itu beberapa kegagalan gua. Jadi banyak kegagalan sampai sebelum saat ini, sampai gua bisa punya beberapa indukan. Ya, yang penting satu lah, kita harus ulet, laten. Jangan dengar kata orang, "Bang, rugi merah." Ya, Bang, inilah, Bang, itu, Bang, ini, Bang. Gua pera inilah. Yang penting itu kita bisa breeding. Miara apapun bisa breeding, kita pakai hati. Dia juga ngertiin kok. Kalau orang bilang, "Lu tangan lu miara hewan mah anget-angetan." Bukan anget-angetan. Kita kalau piara hewan, kalau kita ngertiin hewan, contoh nih, gue punya 2 bird dragon. Contoh nih ya. Ini gue punya 2 bird dragon nih. 1, 2, si A, si B. Si B nih. Si A, si B. Si A, si B. Dia satu, setiap bird dragon cepat beda. Oh, ini ada mau makannya banyak nih, ada nggak mau makan nih. Ya udah. Jadi kita tahu. Oh, ini kalau lagi mau makan mungkin kita 2 hari lagi baru makan. Oh, ini habitnya begini nih. Oh, yang ini kalau ketemu jantan ini begini nih. Jadi kita sendiri yang tahu. Karena kita sering megang itu hewan. Jadi kita punya rasa sendiri. Bukannya kita yang ngasih makan cuman lempar. Udahlah, pokoknya dimakan. Ditinggal, tiba-tiba nggak dimakan, jangkriknya gigitin BD-nya, bolong badannya, gitu. Jadi emang ada begitu. Ataunya cuman, pokoknya kalau hewan itu bersihin, kasih makan, kalau makan banyak dia sehat. Nggak juga, itu kan tadi gue bilang, ada yang makan banyak tiba-tiba mati. Ya, jadi kita mesti tahu kebiasaan hewan-hewan kita ini, sehingga kita merasuki ke dalamnya dan mengerti. Nggak jelas itu. Ya, jadi intinya gitulah. Kadang pun kita udah menelor, udah jadi telur fertil, bisa aja gagal. Kadang pun udah 45 hari,
bisa jadi gagal. Jadi intinya jangan nyerah, kita mesti lewatin semua proses itu. Lalu lu udah coba semua proses itu lewat, baru tuh namanya breeder sejati lu. Ntar lu megang reptil apa kayak piara apa aja pasti bisa. Karena satu sama satu ya, sesuaiin budget juga. Jangan tergiur sama harga yang mahal-mahal atau yang gimana. Kita jangan lihat barang mau ini, oh ini untungnya ntar gede nih gini. Jangan, dia sesuai budget kita, kemampuan kita. Jangan kayak orang-orang yang beli tuh harga pelajar dong bang, tapi pengennya bagus. Jangan. Jadi kayak gue dulu, gue mulai dari yang biasa-biasa kok. Nih, indukan gue masih ada nih, biasa kok tuh. Masih gue simpen tuh. Masih gue sayang. Ini normal kok, biasa. Ini indukan gue pertama. Ini gue sampai punya Martial Trans bisa begini. Ini gara-gara mereka. Kalau nggak gara-gara mereka gue nggak bisa. Jadi kalau pengen apa sih breeder tuh nggak usah ikutin kata orang. Jadi sesuai dengan kemampuan kita sanggup. Jadi istilahnya kalau kita pun nanti mati, piaraan kita mati gitu, kita udah beli pakai uang kita mati, sedang nanti kita bisa beli lagi. Kalau kita emang penasaran, pengen breeder, bisa beli lagi kok, tenang aja. Kenapa? Karena ya passionnya kita kepengen gitu. Jadi intinya begitulah. Nggak usah ragu, nggak usah apa, nggak usah kedengar kata orang, sesuai yang kita punya. Jadi breeder juga pernah gagal, dan gue pun suka gagal, sampai sekarang pun masih gagal. Nanti gue videoin deh foto telur gue tuh yang udah di inkubator 35 hari malah mati. Ya udahlah, sampai saat ini gue kasih tahu, kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Dan kegagalan akan membuat kita tuh lebih pinter. Nanti lu punya kendala sendiri kok, pribadi masing-masing. Mau di reptil kok, di reptil kan namanya juga setiap orang merahnya beda-beda. Nanti lu punya kendala sendiri masing-masing kok. Ya, yang pasti salah satunya pasti akan lu dapetin. Jadi jangan takut sama masalah, jangan takut sama gagal. Oke? Oke. Ini pesan gue. Dan tetap stay home. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di next video. Kalau ada mohon kata-kata yang salah atau yang menyinggung segala macam, ya mohon dimaafkan. Semoga ini jadi motivasi. Oke? Jadi motivasi kalian buat breeding Bearded Dragon atau rata sejenisnya nanti lah. Yang sekarang ini gue fokusin ke Bearded Dragon, oke? Salam, Yunus saja ya.